إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله الأعمال الصالح من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini hari yang seluruh kaum muslimin kita nantikan, yang seluruh kaum muslimin kita harapkan, kita berhadir dan bisa berjumpa dengannya. Ulama menyampaikan salah satu hari raya umat Islam juga di hari Jumat ini. Oleh sebab demikian, dengan segala pujian bagi Allah, Jumat kali ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi Jumat yang terbaik dalam hidup kita. Barangkali sejak kita akil balik puluhan tahun yang belakangan kita sudah melaksanakan Jumat, barangkali tidak sebaik mungkin yang pernah kita lakukan. Maka dengan kali ini Jumat yang diberikan kesempatan untuk kita bertemu hari ini, mudah-mudahan menjadi Jumat yang terbaik bagi kita, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada pertolongan dan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama mulai daripada alam jahiliyah yang penuh dengan kemungkaran, yang penuh dengan kebodohan, yang penuh dengan kebiadaban, yang tidak berakhlak, sehingga hari ini kita bisa nikmati bersama. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan itu yang dibantu oleh para sahabat dan keluarganya. Islam menjadi rahmatan lil alamin. Islam menjadi penengah, sehingga Islamlah yang menjadi sumber kehidupan kita, masdar dalam kehidupan kita. Kita tahu betul yang mana hak dengan yang batil. Kita tahu yang mana yang boleh dan tidak boleh. Kita tahu benar yang mana halal dan haram. Sehingga dunia dan akhirat kita bisa memilih dan memilah yang mana yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki 2 Zulhijjah. Ada yang sudah memasuki baru 1 Zulhijjah. Yang jelas
Hari ini sudah kita memasuki awal bulan Zulhijjah. Maka ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita semua sebagai umatnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis itu adalah barangkali sudah sering kita dengar. Kami hanya mengulang kembali. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin ahabbu ila Allahi al-amal salih fiha min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidaklah ada hari-hari yang terbaik daripada hari yang lain, yang jikalau seorang muslim melaksanakan amal soleh di dalamnya, baikkah itu bersedekah, baikkah itu puasa, baikkah itu seluruh amal ibadah yang baik, maka pahalanya lebih baik daripada hari-hari yang lain, yaitu hari 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Para ulama mengatakan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah? Kita ketahui benar bahwa jihad fi sabilillah adalah puncaknya, yang paling besar pahalanya. Wa dirwatu sanamihi, dalam hadis yang lain kata Nabi, wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, puncak dari segalanya adalah jihad fi sabilillah. Tapi dalam hal ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Rasulullah bersabda, tidak jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kecuali seseorang muslim yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya pergi perang fi sabilillah, sehingga dia tidak kembali lagi dengan hartanya kecuali dia mati syahid di medan perang. Itu baru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita tidak berperang, kita bawa senjata, kita melawan musuh kita, yang mana pahalanya itu kita tahu benar adalah pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sekiranya kita meninggal di medan perang tidak dimandikan lagi, kemudian tidak mendapatkan hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa daripada amal yang lain. Ternyata ada 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini, kalau seandainya kita perbanyak amal soleh di dalamnya, barangkali yang selama ini sholat kita 5 waktu sehari semalam masih belum terbaik, masih belum bagus, masih belum sempurna, masih barangkali ngikutin orang lain, belum sempurna. Maka di awal 10 Zulhijjah ini mari kita sempurnakan. 10 Zulhijjah ini mari sempurnakan sholat 5 waktu kita, sholat sunnah kita mari kali kita tingkatkan lagi. Ada salat tahajudnya,
salat sunnah, ba'diyah dan qabliyahnya, kemudian salat duhanya, salat sebelum fajarnya, yang mana keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ikhwani fillah, orang tua kami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita lakukan di dalamnya di 10 awal bulan Zulhijjah ini, yang begitu luar biasa Allah berikan pahala kepada kita. Lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, memberikan gambaran kepada kita bagaimana pahala yang luar biasa ini. Seorang muslim, artinya apa? Kalau seandainya ketinggalan daripada 10 awal Zulhijjah, tidak maksimalkan ibadah-ibadah di dalamnya, maka dia akan merasa rugi. Dia akan merasa kecewa. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah melewati suatu kuburan bersama dengan sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada mereka, tahukah kalian bagaimana orang-orang yang di dalam kubur yang sudah kita lewati ini? Apa yang mereka hendak katakan kira-kira? Kemudian sahabat yang lain mengatakan, kami tidak tahu. Apa kira-kira? Apa yang hendak mereka katakan? Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sekiranya mereka bisa berbicara dan kita mendengar, sekiranya mereka diberikan kesempatan sebagaimana kita ngomong hari ini, mereka akan berbicara, berbekallah kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebaik-baik bekal. Jadi orang yang bertakwa pasti dia akan mengedepankan orang beramal soleh. Jadi orang yang bertakwa pasti dia akan mengedepankan bagaimana terbaik dalam hidup ini. Jadi orang yang bertakwa pasti dia akan lebih banyak bersedekah, lebih banyak berinfak, apalagi di awal 10 Zulhijjah. Subhanallah. Bukankah orang yang sudah meninggal memang betul? Mereka akan mengatakan, fa saddaqa wa akum minas sholihin. Kalau seandainya tidak diberikan kesempatan untuk hidup kembali ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan beramal soleh, pasti mereka akan lebih banyak bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang mana mereka tahu betul bahwa pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di awal 10 awal Zulhijjah ini luar biasa. Bapak-bapak agama Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Islam memberikan gambaran dan motivasi kepada kita. Di 10 awal Zulhijjah juga kita disunnahkan. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa barangkali yang kita disunnahkan untuk melakukannya. Memperbanyak taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dari selama ini banyak kesalahan, banyak kesalahpahaman, lisan yang tidak bertulang, kami melangkahkan kemana saja, tangan mengambil bakar barangkali yang bukan haknya, mata melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, telinga melihat sesuatu yang tidak pantas untuk didengar. Menjadi renungan bagi kita, 10 awal Zulhijjah ini menjadi momen yang terbaik kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu tadi sudah terbuka. Kenapa? Karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika ember itu tertutup, kemudian hujan turun, apakah dia bisa penuh dengan air yang turun? Begitu lebat hujan, 1 hari 1 malam sampai 1 pekan, bisakah drum, ember kita, tempat penampungan kita yang tertutup bisa penuh? Tentu saja tidak jawaban. Kenapa? Karena ada tutupnya. Kalau seandainya kita buka, maka dia akan penuh ember penampungan air itu. Bagaimana cara menutupnya? Bagaimana cara membukanya? Menutup sehingga doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari ini 10 awal Zulhijjah ini merupakan peluang besar untuk kita berdoa kepada Allah.
Tapi harus kita awali dengan bertaubat, minta ampun kepada Allah, sehingga penutup tadi terbuka, tabir penghalang terbuka, sehingga doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesali seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan belakangan ini. Itu yang bisa kita lakukan supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak taubat kepada Allah. Memang kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita seorang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak taubat, untuk memperbanyak istighfar. Dalam hadis Rasulullah SAW, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah sampai 100 kali, sampai 70 kali satu hari. Di mana kita? Bukankah kita sambil duduk di kantor bisa kita beristighfar kepada Allah? Susahkah kita mengucapkan astagfirullah padahal tidak bayar? Astagfirullah sambil menyesali perbuatan dan mengingat seluruh perbuatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Istighfar kepada Allah dimanapun kita berada, sehingga sesuai dengan kata Nabi, ittaqillaha haitsu kunta, bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian irilah perbuatan yang buruk dengan amal soleh. InsyaAllah ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak berzikir, bertaubat, meminta ampun kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, lalu berzikir kepada Allah juga diperintahkan kepada kita, supaya kita mendapatkan keutamaan. Di dalam awal 10 Zulhijjah ini kita banyak keutamaan pahala yang Allah berikan kepada kita. Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah fihinna min ayyamil 'ashr faghfiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Tidak ada hari di mana hari itu Allah cinta dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita disuruh untuk memperbanyak berzikir, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Diperbanyak berzikir dalam hari-hari 10 Zulhijjah ini. Ikhwani fillah, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami sampaikan kepada para pekurban yang ingin berkurban, yang sudah meniatkan untuk berkurban. Hari ini kita memasuki 10 awal Zulhijjah, maka kita disunahkan untuk tidak memotong rambut, kuku, agar seluruh yang kita miliki ini supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kita lepaskan dari tubuh kita. Itu hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Itu hal-hal yang disunahkan kepada kita. Apabila sudah masuk 1 Zulhijjah, maka kita dianjurkan untuk tidak memotong. Ikhwani billah, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan berlian buat kita hari ini, masih kita berjumpa dengan tahun ini. Kembali bersama 10 Zulhijjah. Kita disunahkan untuk memperbanyak amal soleh dan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh di hadapannya, kemudian juga menjadi muslihun li ghairina, bisa juga menjadi memberikan manfaat kepada orang lain selain daripada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Tapi bukan, tidak cukup hanya diri kamu saja, tidak cukup hanya diri kita saja. Ternyata masih ada tanggung jawab kita di belakang, di samping kita, kiri kanan dan belakang kita. Marilah kita sama-sama jaga sehingga kita jauh daripada jibatan api neraka Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita yakin betul yang hari ini bisa bersama-sama menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.